Selamat pagi teman-teman, kita berjumpa lagi ya dalam video pembelajaran masih mengenai money management skills, sebuah kompetensi yang sangat krusial bagi kita semua ya di era digital ini. Di dalam video sebelumnya kita sudah bicara mengenai earning skills ya, bagaimana kecakapan untuk mendapatkan uang, untuk mendapatkan penghasilan. Nah di dalam video kali ini kita akan bicara mengenai elemen yang kedua atau pilar kedua ya, ini kecakapan untuk melakukan investasi atau investing skills. Ini kecakapan ini penting asal memang uang Anda sudah ada ya. Anda sudah memiliki dana untuk investasi ya. Kalau penghasilan Anda masih termehe-mehe, Anda tidak bisa nabung untuk investasi ya repot juga gitu ya. Tapi investasi tidak perlu terlalu besar mulainya Mas. Nanti saya akan ngasih contoh ya. Betapa kekuatan investasi itu bisa sangat mind blowing. Ya, jadi ini investasi ini penting supaya kalau Anda penghasilannya sudah bagus, uang Anda bisa makin bertambah dengan signifikan karena Anda investasikan di pembelian-pembelian yang produktif, bukan untuk beli mobil, untuk beli motor yang mewah gitu ya. Yang akhirnya habis dan value-nya malah makin turun gitu ya. Jadi kita harus ahli, lihai menggunakan uang kita supaya menginvestasikan uang kita supaya dalam waktu 5, 10 tahun atau 15 tahun, uang kita makin tumbuh. Oke? Ya, di halaman slide 50 ini saya cerita investing skills journey. Ya, jadi perjalanan untuk melakukan kecakapan investasi. Langsung saja kita pelajari ya di slide 51, ada prinsip investasi yang sangat penting ini teman-teman. Jadi high risk, high return, low risk, low return ya. Jadi jangan sampai Anda terjebak ingin investasi yang hasilnya tinggi tapi tidak mau resikonya tinggi, itu nggak tepat. Jadi ini hukum besi investasi ya. Jadi kalau ada orang sekarang kan banyak investasi bodong gitu ya, itu cirinya mudah teman-teman, cirinya sangat mudah ya. Ini kalau mereka di dalam iklannya menjanjikan return yang pasti, misalnya tiap bulan pasti 10% atau tiap bulan 5%, pasti dijamin, itu pasti bohong. Karena dengan return yang sangat tinggi seperti itu, ya 5% per bulan itu kan kalau setahun jadi 60%. Itu jarang instrumen investasi bisa memberikan pengembalian sampai 60% ya. Dan lebih jarang lagi pasti gitu ya. Mungkin ada beberapa kali ya, saham mungkin ya, sesekali bisa naik sampai 200%. Tapi itu fluktuatif sekali dan resikonya sangat tinggi. Anda bisa kehilangan uang. Jadi kalau ada orang menawarkan produk investasi dengan jaminan pasti return-nya 10% per bulan dan dijamin uang Anda tidak akan hilang, itu pasti bohong. Karena dengan return yang pasti itu sudah kelihatan bahwa dia melakukan penipuan. Ya, tidak ada yang pasti dalam dunia investasi ini. Tidak ada yang pasti, bahkan Warren Buffett sendiri, dewa investasi itu bilang bahwa tidak ada kepastian dalam investasi keuangan. Ya. Apalagi kemudian menjamin uang Anda tidak hilang. Itu menyalahi hukum besi ini ya. Ibarat menyalahi matematika 1 tambah 1 sama dengan 2 itu kan sebuah hukum kepastian. Ya. Kalau orang bilang return-nya tinggi dan resikonya zero, itu omong kosong. Ya. Nah, kenapa mereka di bulan-bulan awal itu bisa memberikan uang sesuai janjinya? Karena itu kan money game, Mas, Mbak-mbak ya. Jadi investor yang belakangan datang itu uangnya diambil untuk membayar Anda. Atau bahkan setoran modal Anda, misalnya Anda nyetor 110 juta, dijanjikan return 10% per bulan. Bulan pertama lancar, bulan kedua lancar, ketiga lancar, kan dapat 3 juta Anda ya, 10% dari 10 juta kan 1 juta, bulan kedua 1 juta, bulan ketiga 1 juta. Itu uang 1 jutanya itu bukan dari investasi, mungkin diambil dari uang 10 juta Anda itu. Nanti begitu bulan keempat atau bulan kelima sudah mulai tersendat, bulan keenam orangnya ngilang. Itu kan artinya Anda rugi 50%, Anda baru dapat modal balik 5 juta ya 5 bulan, selama 5 bulan. Di bulan ke-6-nya orangnya sudah lari. Itu sering terjadi dan itu diulang-ulang. Dan selalu ada korbannya karena mereka merasa selama 6 bulan, 5 bulan dia dapat return sesuai janji ya. Sehingga banyak orang makin tertarik, datang, ikut-ikutan. Atau bahkan orangnya memanfaatkan dana dari investor yang belakangan ya. Kalau investor belakangan makin banyak yang datang kan bahkan sampai 7 bulan
pun Anda masih tetap dapat return-nya. Sampai 9 bulan pun dia mungkin masih sanggup bayar Anda. Karena dimanfaatkan dana yang hadir belakangan. Ya. Tapi itu money game, itu bohong. Ya, maksudnya money game skema Ponzi istilahnya. Ya. Jadi kalau Anda mau investasi return-nya tinggi, itu pasti resikonya juga tinggi. Sebaliknya kalau return-nya stabil, rendah, ya risikonya rendah. Misalnya deposito, itu return-nya rendah ya, cuma 4%, sekarang 5%. Tapi resikonya nyaris nol. Atau Anda beli obligasi retail Indonesia, ORI ya, dari pemerintah Indonesia, Anda beli dijamin return-nya setahun 6% misalnya, dan itu pasti tidak akan hilang uang Anda. Cuman Anda dapatnya setahun cuma 6%. Tapi resikonya zero. Sebaliknya kalau Anda mau beli saham misalnya, saham Bank BRI misalnya, potensi return-nya mungkin bisa sampai 100% ya dalam waktu 5 tahun. Dalam waktu 5 tahun Bank BRI memang sahamnya naik sampai 100% ya. Lebih bahkan ya. Tapi boleh jadi dalam 5 tahun ke depan itu Bank BRI juga malah anjlok misalnya, sampai 30% misalnya. Jadi resiko-resiko itu selalu berbanding lurus dengan tingkat return-nya. Sebaliknya emas misalnya, emas itu resikonya relatif sedang ya, kadang-kadang turun ya, bisa turun juga ya. Tahun 2013 misalnya, itu harga emas turun sampai 5%. Tapi cuma 5% ya. Nah, potensi kenaikannya juga tidak terlalu tinggi, tapi juga tidak terlalu rendah di atas deposito. Saya sudah menghitung bahwa return emas dalam waktu 20 tahun terakhir itu setahun rata-rata 12%. Yang menurut saya sangat bagus ternyata ya. Jadi kalau ada orang bilang emas itu investasi jadul, itu keliru. Nanti saya cerita juga ya. Saya sudah melihat grafik pertumbuhan harga emas sejak tahun 1990 ya, 30 tahun yang lalu sampai 2020. Itu pertumbuhan emas itu bagus juga. Ya. Rata-rata setahun 12%. Yang menurut saya sangat oke gitu ya. Karena kalau Anda punya return 12% dalam waktu sekitar 7 tahun, Anda akan naik 2 kali lipat itu. Ya, karena akumulatif namanya. 12% tiap tahun stabil naik terus, itu dalam waktu 7 tahun, kalau Anda investasi 100 juta, dalam 7 tahun uang Anda akan jadi 200 juta. Kalau Anda investasinya 1 miliar, dalam 7 tahun akan jadi 2 miliar. Padahal Andanya cuma tiduran ya, cuma dibelikan emas. Jadi intinya itu Mas ya teman-teman ya. Jadi kalau ada misal atau yang sekarang lagi happening kripto itu juga tidak direkomendasikan oleh banyak pakar keuangan ya. Karena itu sangat spekulatif. Ya, potensi return-nya mungkin tinggi, tapi jebloknya juga bisa sangat tinggi, scary. Jadi sangat berbahaya. Dan juga jangan salah sangka ya, jangan samakan investasi ini dengan trading ya. Trading itu tiap hari. Itu sangat beresiko. Ya, itu beda banget dengan investasi. Investasi itu minimal menurut saya jangka waktunya 5 tahun. Kalau Anda mau investasi itu sebaiknya horizon waktunya itu minimal 5 tahun. Jangan beli reksadana misalnya bulan ini, bulan depan sudah dijual, bulan depannya beli lagi, jual lagi. Itu mirip trading, itu berbahaya. Malah biaya komisi jual belinya kan mahal. Makanya keuntungan investasi emas atau properti itu Anda dipaksa untuk tidak jual beli. Kan agak ribet ya, kalau Anda punya emas batangan, Anda simpan di bank misalnya. Memang sekarang mungkin agak mudah menjualnya ya. Tapi menurut saya itu masih lebih ribet dibanding reksadana ya. Sekarang Anda menjual reksadana hanya dengan handphone sudah bisa klik-klik Anda jual. Anda bisa beli lagi semudah pakai handphone juga. Nah menurut saya itu sebenarnya sangat berbahaya. Ada sebuah penelitian mengatakan bahwa aplikasi-aplikasi seperti Bibit, Ajaib, aplikasi yang membuat Anda sangat mudah jual beli saham, sangat mudah jual beli reksadana hanya dengan modal handphone, itu sangat berbahaya karena malah mendorong Anda untuk trading. Kenapa berbahaya? Karena studi ilmiah menunjukkan kalau Anda terjebak trading, itu malah kinerja return Anda pasti akan jeblok. Ya. Hanya sekitar 20% trader yang sukses. 80%-nya rugi. Jadi menurut saya kemudahan investasi melalui HP, sekarang kan banyak aplikasi itu, Stockbit, Bibit, Bareksa, Ajaib, itu kan
memudahkan generasi digital ya, generasi milenial sekarang hanya dengan HP klik bisa jual beli saham. Tapi menurut saya itu bumerangnya adalah mendorong orang untuk aktif transaksi. Dan sekali lagi penelitian ilmiah menunjukkan makin sering Anda transaksi jual beli instrumen investasi, entah saham, entah reksadana, semakin potensi Anda rugi itu malah lebih tinggi. Nah, kalau emas kan tidak begitu mudah ya menjualnya, agak ribet lah, apalagi properti. Kalau Anda misalnya punya apartemen disewakan, mau menjual kan susah. Itu menurut saya malah mendorong orang untuk lebih sabar. Ya. Jadi itu teman-teman ya, kalau investasi itu jangkanya minimal 5 tahun. Jangan beli reksadana atau beli saham hari ini, bulan depan dijual, atau bahkan Anda tiap hari mengecek harga di HP Anda karena Anda HP-nya sudah bisa lihat grafik. Itu sekali lagi itu menurut saya juga malah merusak emosi kita. Terlalu sering melihat pergerakan fluktuasi harga melalui aplikasi di HP Anda akan membuat Anda sangat mudah terdorong untuk melakukan transaksi. Emosinya terganggu. Ya, kalau bisa beli investasi itu beli tiap bulan Januari misalnya. Setelah itu lupakan gitu ya. Dilihat lagi Januari tahun depan. Dan kemudian dijualnya lagi 5 tahun lagi. Itu jangka panjang Mas ya, kita bicara investasi bukan trading ini. Kalau bisa 5 tahun jangkanya, ya. Syukur-syukur 10 tahun. Ya. Itu akan sangat bagus hasilnya. Nah, di halaman slide 52 ini compounding return ya. Makin mudah memulai investasi, makin powerful dampaknya. Itu namanya compounding return ya. Compounding return itu ya tiap tahun kan tumbuh terus dan kemudian waktunya makin panjang. Jadi dalam dunia investasi itu ada istilah sahabat terbaik Anda itu waktu, teman-teman. Sahabat terbaik ketika investasi itu waktu. Makin panjang waktu durasi investasi Anda, makin bagus kinerjanya ya. Long term investing itu kekuatan long term. Asal memang instrumen investasinya juga bagus gitu ya teman-teman ya. Instrumen investasinya juga menghasilkan return yang bagus. Nah, di dalam slide berikutnya saya mau ngasih contoh ini betapa powerfulnya kekuatan compounding return ya. Misalnya usia Anda 30 tahun dan kemudian tiap Januari, tiap awal tahun, tiap Januari Anda invest 10 juta saja. 10 juta per bulan, per tahun di bulan Januari. Kemudian Anda ulangi. Ya, Januari tahun ini, Januari tahun depan, Januari tahun depannya lagi, Januari tahun depannya lagi. Misalnya Anda patok tiap tanggal 10. Maka kalau Anda mengulangi itu sampai 30 tahun, dan usia Anda 60 tahun, maka dana itu akan menjadi 2,4 miliar dengan asumsi return-nya 12% per tahun. Ya. Jadi di layar ini saya mau menerangkan bahwa sekali lagi ya, di layar ini bisa Anda baca, itu maknanya kalau Anda sekarang usianya 30 tahun misalnya, kemudian Anda nabung selama setahun dapat 10 juta, kemudian setelah dapat 10 juta sampai bulan Desember, di Januarinya tanggal 1 atau tanggal 2, Anda belikan instrumen investasi. Ulangi itu setiap tahun sampai umur Anda 60 tahun. Itu ketika Anda umur 60 tahun, investasi Anda tiap tahun 10 juta itu akan tumbuh menjadi 2,4 miliar. Dengan asumsi investasi Anda tumbuh setiap tahunnya 12%. Ini kan powerful teman-teman ya, sangat powerful. Kenapa? Karena kalau Anda cuma ditaruh di Bank BCA atau di Bank Mandiri, Anda kan nabung tadi setiap tahun 10 juta, dikalikan 30, itu kan dapatnya cuma 300 juta ya. Jadi kalau Anda nabung tiap awal tahun 10 juta, 10 juta, 10 juta, dikumpulkan, itu sampai 30 tahun kemudian cuma 300 juta ya. Mungkin dapat bunga sedikit lah. Apalagi kalau di tabungan BCA itu hampir nggak ada bunganya. Jadi nabung tiap Januari 10 juta, selama 30 tahun dapatnya cuma 300 juta. Cuman kalau Anda investasikan itu dana 10 juta itu ke instrumen investasi yang menghasilkan return 12% per tahun. Selama 30 tahun dana 300 juta Anda tadi akan mekar menjadi 2,4 miliar. Itu amazing. Nah pertanyaannya apa Pak instrumen investasi yang bisa menghasilkan 12% per tahun? Sangat mudah jawabannya, yakni emas.
Ya, jadi emas itu tadi saya bilang bahwa ternyata emas itu bukan investasi jadul. Banyak orang salah kaprah ya bilang emas itu investasi jadul. Itu dia nggak pernah baca data. Sebab ketika saya baca datanya selama 30 tahun terakhir, itu harga emas itu kalau saya bikin pertumbuhan per tahunnya itu tumbuh 12% per tahun. Jadi amazing menurut saya itu. Jadi kalau Anda disiplin, simple aja. Itu kan sangat simple ya, tidak usah macam-macam mikir saham atau reksadana, teori investasi macam-macam, nggak usah. Anda cukup tiap tanggal 5 Januari datang, beli emas senilai 10 juta. Ketika Anda umur 30 tahun, menurut saya Anda nabung setahun 10 juta itu mungkin sanggup lah ya. Kan 10 juta setahun itu artinya Anda tiap bulan cukup nabung 830.000. Kalau usia Anda 30 tahun menurut saya sangat bisa lah. Anda nabung sebulan 830.000. Banyak orang menghabiskan uang 1 juta nggak kerasa hanya untuk beli GoFood gitu ya. Atau untuk beli kopi yang mahal gitu ya. Tapi kalau Anda tabung aja, Anda mungkin caranya simple Mas, Mbak-mbak ya. Anda tiap bulan sisihkan uang aja 830.000. Atau 830.000 per bulan itu masih berat. Anda pecah aja jadi tiap minggu. Jadi tiap minggu Anda cukup nabung sekitar 200.000, 210.000. Ya. Atau masih berat Mas, tiap minggu saya nabung 200.000 berat, pecah lagi jadi 7 hari. Jadi Anda cukup nabung setiap hari 30.000. Ya. Anda cukup nabung tiap hari 30.000, itu menurut saya sangat achievable ya, 30.000 masukin kaleng aja. Sehingga satu bulan 30.000 itu akan menjelma menjadi sekitar 240.000. Ya, 30.000 kali 30, sorry. 30.000 kali 3.000, 30 hari, 900.000 ya. Sehingga setahun Anda sampai Desember 31, uang itu akan menjadi kurang lebih 10 juta, lebih lah. Nah setelah itu bagaimana Pak Yudha? Saya punya uang 10 juta tiap Desember 31. Sudah, kamu tanggal 5-nya datang ke kantor Pegadaian atau ke Antam, beli emas senilai 10 juta. Berapapun harganya di saat itu ya. Anda nggak usah peduli harganya berapa, Anda nggak usah timing. Kan banyak orang terjebak timing ya. Ini harga emasnya lagi turun, ini saya mau beli itu bullshit. Pakar keuangan mengatakan timing itu mencoba mengira-ngira kapan waktu terbaik untuk beli saham, untuk beli emas itu lupakan kata pakar-pakar keuangan dunia. Cukup Anda justru tentukan waktunya saja. Tiap tanggal 5 Januari misalnya, Anda datang ke kantor Pegadaian atau ke Antam beli emas nilai 10 juta. Anda lakukan itu 5 Januari tiap tahun selama 30 tahun. Nanti uang 10 juta emasmu 10 juta itu ketika usia Anda 60 tahun, dijamin ya, hampir pasti, saya kalau lihat sejarahnya ya, kemungkinan besar nilai Anda menjadi 2,4 miliar. Anda praktekkan Mas, ini saya sendiri mau mempraktekkan itu, ya saya sudah mempraktekkan itu ya. Sudah bertahun-tahun yang lalu. Jadi kalau usia Anda 30 tahun segera, itu tadi saya bilangnya Mas, kalau reksadana saham, itu lebih powerful. Ya, reksadana saham itu kinerjanya selama 30 tahun terakhir, ini reksadana indeks ya Mas ya. Jadi Anda itu juga kalau beli reksadana saham itu hati-hati ya. Terus terang reksadana saham ini selama 5 tahun terakhir kinerjanya jeblok. Bahkan kalah dengan indeks harga saham gabungan. Jadi saran saya kalau Anda mau beli reksadana saham, belilah reksadana saham berbasis indeks. Nanti saya terangkan itu. Maksudnya apa? Cara belinya nanti ada di bagian berikutnya. Intinya Anda beli reksadana sahamnya berbasis indeks. Jadi berbasis seperti pasar ya. Sekarang yang dijual di pasar, di bursa itu reksadana saham berbasis indeks 45. Artinya 45 perusahaan paling liquid di Indonesia digabung jadi satu. Jadilah reksadana saham berbasis indeks 45. Nah belinya itu saja. Ya nggak usah mikir reksadana saham yang mereknya macam-macam. Sekarang itu merek reksadana saham itu sampai 100 ya. 100 biji. Dan kinerjanya bahkan selama 3 tahun terakhir reksadana saham itu kalah dibanding indeks harga saham gabungan. Itu kan menurut saya sangat jelek ya kinerjanya. Tapi kalau Anda beli reksadana saham berbasis indeks, itu hampir pasti kinerjanya tidak jauh berbeda dengan indeks harga saham gabungan. Nah itu kalau saya ukur selama 30 tahun terakhir, indeks harga saham gabungan itu tumbuhnya lebih superior, lebih sedikit dibanding emas. Yakni 14% per tahun tumbuhnya.
Ada masa-masa di mana harga saham jeblok, tapi ada masa-masa jauh lebih tinggi dibanding emas. Itu kan biasa ya. Tapi in the long run, dalam waktu 30 tahun, indeks harga saham gabungan itu tumbuhnya 14% per tahun. Nah, kalau Anda nabungnya 10 juta per tahun, belikan reksadana berbasis indeks setiap tanggal 5 Januari, Anda datang ke Bank Mandiri atau ke Bank BCA, beli reksadana saham berbasis indeks. Anda lakukan selama 30 tahun, itu uang Anda 10 juta per tahun itu akan menjadi 3,5 miliar, Mas. Amazing ya, 3,5 miliar. Jadi bedanya dengan emas itu tadi kelihatannya 2% ya. Kalau emas tiap tahun 12% tumbuhnya. Tapi kalau reksadana saham berbasis indeks itu tumbuhnya 14%. Kelihatannya selisih 2% ya, very small. Kelihatannya, tapi karena kekuatan compounding, maka dalam waktu 30 tahun bedanya jauh. 2% itu selisihnya sampai 1M. Jadi kalau Anda belikan emas tiap tahun, selama 30 tahun jadinya 2,4 miliar. Tapi kalau 10 juta tiap tahun Anda belikan, tiap Januari Anda belikan reksadana saham berbasis indeks, dalam waktu 30 tahun, uang Anda akan menjadi 3,5 miliar. Itulah resep investasi paling jitu menurut saya. Anda tolong praktekkan kalau usia Anda sekarang itu 30 tahun. Saya sudah agak terlambat ya, saya menyadari itu setelah usia saya mungkin 40 tahun gitu ya. Tapi kalau usia Anda sekarang masih 30 tahun, tolong lakukan. Mulai bulan tahun depan, atau nanti mulai Desember, Anda kumpulkan uang 10 juta. Nabunglah tiap hari 30 ribu. Setahun dapat 10 juta. Kemudian 10 jutanya itu tiap tanggal 2 atau 3 Januari Anda datang ke kantor Antam untuk beli emas kalau Anda lebih prefer emas. Atau kalau Anda lebih prefer reksadana, datanglah ke Bank Mandiri atau ke Bank BCA, beli reksadana saham berbasis indeks. Nggak usah mikir macam-macam, nggak usah bingung macam-macam. Kan kesalahan banyak orang ini sekarang ketika investasi, baca berbagai berita, bingung gitu ya. Mau beli saham atau reksadana atau emas. Kalaupun beli reksadana, yang reksadana apa mereknya, itu kan mereknya sampai ratusan, bingung malah. Saran saya nggak usah bingung-bingung. Kalau Anda mau lebih simple tapi powerful, ya cukup beli emas. 10 juta tiap tahun. Tapi kalau Anda mau lebih sedikit sophisticated, belilah reksadana berbasis indeks. Tiap Januari, tanggal 5 Anda beli nilainya 10 juta dan lakukan 30 tahun berturut-turut. Disiplin itu akan membuat uang Anda itu menjadi 3,5 miliar. Itu amazing. Ya. Jadi itulah Mas ya. Jadi prinsip compounding itu sangat powerful. Sekali lagi, kalau Anda dengarkan uraian saya, sebenarnya investasi itu make it simple ya, jangan make it ribet. Ya. Tiap tanggal 5 Januari cukup setor 10 juta Anda belikan emas atau Anda belikan reksadana berbasis indeks. Reksadana saham berbasis indeks. Lakukan tiap tahun terus-menerus selama 30 kali. Sampai usia Anda 60 tahun. Nanti ketika usia Anda 60 tahun, kalau dibelikan emas, uangmu jadi 2,4 miliar. Kalau dibelikan reksadana berbasis saham, uang Anda akan menjadi 3,5 miliar. Anda lakukan ini, Mas. Ini bukan omong kosong ya, ini bukan iklan kecap ya, ini bukan jualan kripto, bukan jualan investasi bodong. Kalau Anda ingin uang Anda jadi miliaran, lakukan apa yang tadi saya sampaikan. Butuh waktu panjang memang ya, sampai 30 tahun. Tapi nggak terasa 30 tahun itu. Saya yakin nggak terasa. Tahu-tahu sudah umur 60. Dan sekali lagi justru karena waktunya panjang, modalnya kan kecil, Mas. Tapi sekali lagi cuma 10 juta per tahun. Kalau dibagi tiap hari, Anda cukup nabung tiap hari 30 ribu. Mau nggak Anda? Saya minta Anda disiplin nabung 30 ribu per hari. Kenapa Pak saya harus nabung tiap hari 30 ribu? Karena Anda nanti ketika usia 60 saya kasih uang 3,5 miliar. Mau nggak? Mungkin orang pada mau ya. Iyalah, 3,5 miliar kan banyak, Mas. Ya. Paling tidak bisa untuk hidup masa tua Anda ya. Dan itu penting karena nanti dalam video berikutnya saya akan cerita betapa berbahayanya kalau Anda ketika usia 60 tahun nggak punya penghasilan, nggak punya uang. Oke, terima kasih. Mohon sekali lagi dipraktekkan apa yang tadi saya sampaikan, the power of compounding return.
Semoga nanti 30 tahun kemudian Anda betul-betul menjadi miliuner. Terima kasih, salam sukses, penuh keberkahan.